Anak-anak, kita akan melihat peristiwa setelah proklamasi ini dibacakan. Naskah proklamasi sudah siap, tokoh yang membacakan juga sudah siap. Ya, tokoh yang membacakan disepakati adalah Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno sebagai wakil dari Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Kita akan melihat nih peristiwa setelah pembacaan naskah proklamasi. Beberapa peristiwa setelah proklamasi dibacakan apa saja, sehingga sampai saat ini kita pun ikut ambil bagian di dalamnya dan terus dilaksanakan sampai saat ini. Yang pertama adalah setelah proklamasi dibacakan, pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh tokoh golongan muda, yaitu Suhut dan Latif Hendreningrat. Ya. Nah, ini kita tahu bahwa bendera merah putih dibuat oleh Ibu Fatmawati. Nih, mana tokohnya, dan kemudian ini Latif Hendreningrat dan ini adalah Suhut. Kedua tokoh inilah yang menaikkan bendera pada saat itu pertama kali, ya. Oke. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, yaitu kepanjangannya Wage Rudolf Supratman, ya. Sengaja Ibu panjangin supaya kalian tahu W.R. itu kepanjangan dari apa. Kemudian yang ketiga, para pemuda menyebarluaskan berita proklamasi melalui dua media, yaitu kantor berita Jepang yang bernama Domai dan surat kabar Suara Asia. Ini ejaan lama ya, suara bacanya sekarang adalah Suara Asia yang ada di Surabaya. Nah, ini diberitakan supaya seluruh rakyat Indonesia tahu tentang peristiwa pembacaan proklamasi itu. Nah, ini BM Dia yang menyebarluaskan ke Indonesia, seluruh pelosok Indonesia melalui media Domai tadi, surat kantor berita Jepang, ya. Dan ini Joseph ini di luar negeri memberitakannya memakai kantor berita di luar negeri. Nah, ini Frans Sumarto ini adalah tokoh yang mengabadikan, memfoto semua kegiatan-kegiatan peristiwa yang terjadi pada saat proklamasi. Jadi sekarang kita bisa menikmati foto-fotonya seperti ini. Ini adalah hasil karya beliau, yaitu Frans Sumarto. Nah, ini adalah tokoh-tokoh di balik peristiwa proklamasi itu terjadi. Nah, setelah peristiwa ini, PPKI itu melakukan sidang 2 kali. PPKI ini dibentuk oleh Jepang, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, ya, melakukan sidang 2 kali. Sidang pertama yaitu tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Yang kedua menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Dan yang ketiga, tugas Presiden untuk sementara dibantu oleh Komite Nasional. Ini sidang pertama tanggal 18 Agustus. Kemudian sidang kedua tanggal 19 Agustus, PPKI menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintahan. Dan yang kedua hasilnya adalah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. 8 provinsi ini meliputi Sumatera, Jawa, hingga ke Maluku, ya. Nah, ini hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus, sidang keduanya. Jadi itulah peristiwa yang sudah terjadi setelah pembacaan proklamasi. Nah, setelah menyatakan diri merdeka, apakah kita sudah bebas dari penjajah? Ternyata belum, ya. Keinginan Belanda dan Jepang untuk bisa terus menguasai Indonesia sangat kuat, sehingga berbagai cara mereka lakukan agar Indonesia tetap jatuh pada tangan Belanda ataupun Jepang. Sehingga akhirnya terjadilah beberapa perlawanan di beberapa wilayah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Kita lihat di sini yang pertama adalah peristiwa 10 November di Surabaya tahun 1945. Tokoh yang sangat terkenal di saat itu adalah Bung Tomo yang mampu membangkitkan semangat arek-arek Surabaya. Peristiwa kedua adalah pertempuran 5 hari di Semarang dengan ditandai meninggalnya Dr. Karyadi oleh tentara Jepang yang pada saat itu ingin memeriksa air sumber mata air yang diracun oleh Jepang. Tetapi Dr. Karyadi dalam perjalanan tertembak oleh tentara Jepang. Dan ini menyulut para pemuda di Semarang untuk melawan tentara Jepang pada saat itu. Maka terjadilah pertempuran 5 hari di Semarang. Ya. Kemudian pertempuran Ambarawa 12 Desember 1945 yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman hingga berakhir pada tanggal 15. Nah, ini akhirnya muncullah Palagan Ambarawa untuk mengenang peristiwa pertempuran Ambarawa ini. Kemudian yang keempat, pertempuran di Bandung atau biasa kita sebut Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret 1946. Tokoh yang gugur adalah Muhammad Toha, di mana Bandung Selatan dibakar oleh para pemuda Bandung agar tidak ditempati oleh Belanda sebagai markas mereka. Kemudian yang kelima, perang Medan Area ya di Medan, Sumatera Utara. Tokoh yang memimpin adalah Ahmad Tahir. Ini beberapa perlawanan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah Indonesia. Nah, anak-anak sebagai penerus bangsa yang tinggal menikmati kemerdekaan, apa yang harus kita lakukan untuk terus bisa mengenang perjuangan para pahlawan sehingga terwujud proklamasi kemerdekaan waktu itu. Saat ini peristiwa ini masih dilaksanakan di negara kita untuk mengenangnya, yaitu yang pertama, pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan MPR DPR ini selalu dilaksanakan. Dilakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, ini juga terus dilaksanakan setiap tahun. Kemudian ketiga, upacara peringatan dilakukan di Istana Merdeka dan di berbagai wilayah Indonesia. Kita pun ikut ambil bagian di dalamnya di sekolahan ya. Kemudian mengadakan perayaan dengan berbagai kegiatan di seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini juga kita rayakan di sekolah kita ya, atau di masyarakat. Masyarakat wajib mengibarkan bendera merah putih. Ini wajib. Pada saat 17 Agustus semua meriah di negara kita, bendera aneka ragam, bendera merah putih semuanya dihias yang meriah, tempat-tempat khusus dihias untuk menyambut memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ada kalanya peristiwa perjuangan para pahlawan ini menjadi ide dari tarian tradisional di beberapa daerah. Contohnya seperti tari Cakalele dari Maluku Utara yang menceritakan tentang perjuangan atau peperangan. Ya. Nah, ini penarinya biasanya laki-laki dengan membawa senjata. Ya. Ini jiwanya ada jiwa pejuang. Ya. Kemudian kita juga harus melaksanakan kegiatan keberagaman di masyarakat sebagai wujud menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya. Di dalam masyarakat kita harus ikut ambil bagian walaupun kita beragam, tapi kita bisa bersatu dan disatukan oleh Pancasila. Maka kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat yang beraneka ragam bisa kita ikuti dengan baik. Itu adalah cara kita mengingat peristiwa proklamasi dan perjuangannya.